Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, apa kabarnya pada hari ini? Pastinya baik-baik saja dimanapun berada. Saat ini saya mau sharing sedikit tentang, ya banyak banget sekarang aktivitas sudah mulai expand kemana-mana. Maksudnya beberapa perusahaan sudah mulai jadwalkan pegawainya untuk masuk. Ada yang secara full, ada yang masih transisi. Jadi hampir semua sudah mulai beraktivitas kembali. Dan saat ini juga saya di kantor saya sebenarnya itu punya project sebenarnya. Ya mungkin beberapa Antiokers juga sebagian tahu yang harus di hold karena masa pandemik. Dan mungkin akan segera mulai lagi nih karena keadaannya juga kelihatannya mulai kondusif kelihatannya. Semoga yang terbaik nantinya ya, dan harus seperti itu. Jadi mungkin proyek saya akan lanjut dan akan berlangsung tapi dengan remote atau jarak jauh. Kenapa saya bilang tapi? Karena sebelumnya saya itu proyeknya mungkin ada sebagian tadi saya bilang yang udah tahu, ya bukan sombong ya, tapi mau pamer. Nggak ada yang mau sharing aja. Saya itu sebelumnya itu proyeknya itu kemana-mana, maksudnya karena saya pekerjaannya adalah implementasi sebuah aplikasi ke beberapa perusahaan gitu ya. Dan kayak pernah ke Cirebon, Bandung, Pekalongan, Medan, Balikpapan, dan masih banyak lagi gitu. Tergantung instruksi aja. Makanya kangen sebenarnya sambil project, sambil kayak travel juga, ketemu dengan daerah-daerah baru yang mungkin sebelumnya saya nggak kepikiran untuk hadir sebenarnya. Tapi sebagai warga negara yang baik dan taat peraturan, kita harus tahan dulu nih hasrat itu ya. Nanti pasti ada waktunya Antiokras mau keluar kota kek, mau keluar negeri kek, pokoknya silakan bebas. Atau mungkin ada yang mau ke Papua Nugini, mungkin silakan, monggo. Silakan, kalau ada dananya mah monggo ya. Tapi sekarang ya kita ikutin dulu ya. Jadi sekarang kalau memang sekarang nggak bisa ke Papua Nugini, mungkin gimana kalau kita cari tahu tentang Papua Nugini terlebih dahulu? Mau lah. Masa nggak mau, kan dari mau nonton. Karena untuk episode kali ini Antiokers, kita ada di sesi temu kangen kembali, yaitu sesi dimana kita akan ngobrol bareng muka lama yang sudah lamanya itu lama nggak ketemu, lama tidak nimbrung dan sebagainya. Ya walaupun kadang suka pulang balik nih Antiokers narasumber kita yang ini ke Antioquia, tapi rasanya saat-saat begini hampir mustahil sepertinya buat kesini. Yang kaum bapaknya adalah kita kenal sebagai seorang pemain musik, dan kaum ibunya sering aktif juga di kaum ibu gitu, dan baru-baru ini juga terlibat singer juga tuh di ibadah virtualnya kaum wanita. Dan jarak mereka sama kita cukup jauh lah ya. Kenapa? Kayak seperti tadi bilang PNG, katanya tadi infonya karena kita sekarang siaran jam 8 malam ya, di sana katanya jam 11 malam. Wow, kemalaman ya. Tapi katanya buat Antiokras apa sih yang enggak? Langsung present aja lah ya. Dia atau bisa saya bilang mereka adalah Bapak Bonar Sitompul dan Ibu Nidit Prafaksi Mewangkang, atau biasa pemuda panggil dengan Bang Bonar dan Kak Nidit. Halo Bang Bonar dan Kak Nidit, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Jokir. Luar Selamat biasa. malam. Apa kabar nih di sana? Menjauh di sana. Kabar baik, Tuhan. Baik ya. Full tim ya, ada Kelila dan juga Daniel ya. Wah, gawang. Halo. Dua-duanya. Halo. Waduh. Lila masih lemes, lagi sakit ya. Oh gitu, ya ampun. Aduh, cepat sembuh. Kelila. Ya. Oke, Bang Bonar sama Kak Nidit, di setiap podcastnya Antioquia itu saya selalu mempersilahkan supaya kenal dan sayang gitu, Bang Bonar sama Kak Nidit. Jadi mungkin masing-masing boleh perkenalan diri, sebut nama dan panggilannya. Terus pelayanan di Antioquia sempat apa aja, dan sekarang ada di mana, dan mungkin ya kasih tahu kayak bergereja di mana, dan ya silakan. Untuk Bang Bonar dan Kak Nidit saya persilakan. Dulu ya. Ya, Bonar Sitompul, panggilannya Bonar. Ya dulu, enggak dulu sih, 3 atau 4 tahun lalu, bahkan kalau datang ke Indonesia selalu gereja di GPD Antioquia. Ya pelayanan di Antioquia, ya saya main gitar dan main bass, dan juga sempat menjadi ketua pemuda, dan juga dulu sempat aktif dalam kebersihan gereja, ngepel gereja, which is itu yang merupakan paling menjadi berkat dalam kehidupan saya. Nidit. Ya, saya Nidit Prafaksi Mewengkang.
panggilannya Nidit. Dulu pelayanan di gereja apa Pak? Pernah singers, WLPA, sama doa biasanya. Nah, pelayanan yang paling berkesan itu dulu nyiapin perjamuan pagi. Jadi kalau pagi tuh harus datang pagi kan. Nah, itu yang paling berkesan. Dan sekarang kalau saya lihat juga udah digantikan sama beberapa teman-teman ya kayak Astrid dan sebagainya. Ya. Dan memang ya itu luar biasa. Tapi tadi Kak Nidit bilang pernah jadi singer. Kemarin saya lihat di ibadah wanita masih kok. Ada videonya. Ada videonya. Oh, lihat juga tadi Oh, ibadah iya wanita. Karena saya sayang dengan wanita Antioquia. Alasan. Oke, Bang Bonar dan Kak Nidit, pertama-tama terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast ini. Semoga nyaman, semoga merasa ini ya, wah pengen lagi. Gitu ya. Bang Bonar dan Kak Nidit, seperti tadi disebut, mungkin tadi sempat tadi sampaikan bahwa Bang Bonar dan Kak Nidit ini jauh di sana, dan di awal juga sempat saya sampaikan tentang Papua Nugini. Bang Bonar dan Kak Nidit, saya mau tahu terlebih dahulu mungkin ya sejarahnya pastinya. Banyak yang mungkin nggak tahu bahwa Bang Bonar itu dan Kak Nidit bergereja di Antioquia dari kapan? Apakah original dari Antioquia atau pendatang? Itu banyak yang karena kan Bang Bonar juga si Tompul nih, maksudnya apakah karena kalau notabene kan di Antioquia itu kan rata-rata Manado gitu ya. Apakah Bang Bonar dan Kak Nidit itu memang asli dari Antioquia atau pendatang gitu? Mungkin dari Kak Nidit dulu mungkin bisa menjawab. Kalau saya pertama kali di Antioquia tepatnya, saya kelahiran 82. Dan seingat saya itu orang tua waktu mama menikah dengan papa saya kebetulan memang tinggal di Jakarta, mama dari Manado pindah ke Jakarta. Mereka mencari-cari gereja waktu itu. Mereka mencari karena opa dari mama itu, jadi opa saya itu pendeta GPDI di salah satu gereja di Sulawesi Utara, ya pendeta di satu desa lah ya. Nah kemudian opa rekomendasinya memang dulu di Ketapang. Cuma di Ketapang itu kan agak jauh karena dulu orang tua tinggal di daerah Mampang. Jadi setelah mencari-cari gereja dapat di GPD Antioquia. Jadi seingat saya dari saya baru lahir itu memang gerejanya di situ dan diserahkan kebetulan di GPD Antioquia. Setelah itu waktu umur sekitar 1 tahun, papa pindah kerja ke Riau. Nah ini yang menarik, waktu kami pindah di Riau itu kami satu gereja, jadi keluarga kami satu gereja di gereja yang sama di GPDI Setiabudi ya Pak? Iya. Ya, jadi kita dari sekolah minggu udah sama nih. Nah kemudian kembali ke Jakarta, nggak berapa lama, keluarga Bang Bonar juga pindah ke Jakarta. Ya, saya sempat pindah juga ke Manado waktu kerusuhan 98 itu, namun kembali lagi baru waktu kembali ya memang di Antioquia seperti itu. Berarti asli ya kalau Bang Nidit ya. Orang asli. Kalau saya 50% asli. Udah kayak penduduk ya. Kayak sensus. Kalau saya tahun 92 sakti saya dari waktu itu kami di Pekanbaru di GPDI dulu Om Sibarani yang kami datang tahun 92. Dulu pertama kali tiba di Jakarta, tempat tinggalnya di Cikoko, Pengadegan. Dari situ kemudian makanya dekat gereja di situ. 94 pindah ke Depok. Tapi papa mama memutuskan tetap stay atau tinggal tetap beribadah di GPD Antioquia. Dan kami di Depok pun kami tetap memutuskan masih beribadah di GPD Antioquia. Ya kira-kira seperti itu sakti. Walaupun pindah kemana-mana tapi tetap hatinya nggak bisa lepas ya. Memang udah tertanam di Antioquia memang. Iya. Dan harus dong. Dan harus. Bang Bonar dan Kak Nidit,
seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal, tadi cerita tentang pindah ke New Guinea atau Papua Nugini. Sejujurnya Bang Bonar adalah orang yang termasuk cepat dikenal Bang Bonar oleh orang-orang baru, termasuk saya juga ya. Termasuk saya juga. Waktu 2015 mulai aktif di Pemuda, udah langsung oh ini namanya Bang Bonar gitu. Jadi makanya saya juga termasuk orang yang terkejut pada saat tahu Bang Bonar harus pindah sekeluarga ke sana gitu. Mungkin boleh diceritakan kali ya Bang Bonar kronologisnya gimana, kenapa ada keputusan pindah ke luar negeri? Oh, sebenarnya waktu itu saya kan dulu ada WhatsApp group antara saya, manajer dan beberapa rekan-rekan satu level. Sebenarnya sih yang melamar ke Papua Nugini itu teman saya, sebenarnya itu juga nggak tahu. Cuma saya iseng-iseng, ya udah saya ngelamar juga. Tapi puji Tuhan yang dipilih saya. Dan agak lama berselang waktu 3 bulan kami mikir-mikir apa ambil enggak. Tapi kami berdoa dan kami memutuskan untuk saya ambil untuk kesempatan ini. Ya udah saya berangkat duluan dan waktu itu Nidit sedang hamil ini si Daniel. Udah besar nih. Tapi masih made in Indonesia nih, bukan made in PNG. Iya dong. Ada labelnya ya. Bang Bonar, berarti si Daniel juga sekarang udah cukup gede ya. Maksudnya berarti tahun berapa sih? Berangkat itu di awal 2016. Bulan Mei. Daniel itu bulan Agustus 2016. Sebentar lagi mau ulang tahunnya, Dek. Wih, tanggal berapa? Tanggal berapa Dede ingat nggak? 27. 27. Oh, 27. Oke. Wah, more fluent in English ya, seperti ya speaking. Bagus. Jadi kamu nanti pulang ke Indonesia bisa jadi pengusaha. Oke, berarti 2016 gitu. Kak Nidit, mungkin ini pertanyaan yang selalu mungkin saya tanyakan ketika ada pasangannya yang memutuskan untuk pindah jauh gitu, keluar kota, keluar negeri. Waktu itu ketika tahu Papua Nugini, respon dari Kak Nidit seperti apa awalnya? Apakah oh ya udah nggak apa-apa langsung aja gitu, oke gitu. Sebenarnya ini negara kan ya, kita googling juga informasinya cuma sedikit. Dan agak menakutkan waktu itu ya, kalau saya googling itu informasinya sangat menakutkan. Memang agak sedikit bergumul lah ya, jadi apa enggak, tapi abang juga nggak bisa mundur saat itu, karena udah bilang iya, nggak mungkin kan kita mundur lagi. Nah ditambah lagi Daniel juga waktu itu tiba-tiba tanpa kami perkirakan lagi hamil Daniel, jadi akhirnya rencananya berubah. Tadinya yang berangkat aku sama abang dulu, Kelila sementara kita lihat keadaan dititip sama omanya. Tapi karena keadaannya seperti itu, jadi abang berangkat duluan. Baru setelah Daniel 6 bulan kami berangkat semuanya. Ya memang suatu pergumulan lah Sakti dan Antiochus. Tapi semuanya kalau misalnya Tuhan maunya begitu, justru jalan itu gitu yang dibuka. Betul. Cuma memang awalnya sih, maksudnya setiap kita mengambil keputusan itu yang ya tadi pergumulan tadi yang kita dihadapkan gitu. Kadang-kadang banyak loh yang bisa bilang udahlah nggak usah, udahlah kita stay di jalan yang sebelum-sebelumnya aja gitu. Tapi memang ya itu tadi pergumulan yang diambil tadi, dan Bang Bonar sama Kak Nidit udah teguh dan bisa sampai di sini. Dan di Papua Nugini juga melayani ya Bang Bonar dan Kak Nidit ya? Abang melayani. Oh, masih iya, saya. Di gereja mana itu, Bang? Ada di gereja di sini namanya International Fellowship Community. Jadi memang kebanyakan orang Filipina. Orang Filipina, ada beberapa juga orang New Zealand, ada juga orang Fiji juga ada. Kebanyakan orang Filipina. Iya, karena sometimes kan saya lihat juga memang Bang Bonar dalam fellowship gerejanya itu sempat kayak di rumah gitu, kayak apa ya, bentuk rayon ya sepertinya. Iya, itu kaum pria sakti. Jadi memang di sini saya
dengan adanya fellowship dan adanya kegiatan di aktif melayani itu sangat membantu sih. Membantu dalam arti itu kita bisa fokus tambah dekat pada Tuhan, dan di sisi lain juga kita jadi nggak benar-benar nggak boring sekali di sini. Ya. Kalau kita nggak ada kegiatan, cuman hanya sekedar happy, ada orang kerja happy, ada banyak orang di sini kerja terus malamnya ya mereka mungkin minum, mereka mereka kumpul-kumpul, tapi itu paling bertahan berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Mereka tetap boring, tapi seperti firman Tuhan katakan itu ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika sama-sama dengan anak-anak Tuhan berbakti dan berfellowship, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Ya, seperti itu Sardik. Saya mungkin ke Kanidit terlebih dahulu. Kanidit, saya mau tanya terkait apa yang dirasakan di sana. Tadi kan seperti katanya tadi browsing juga, Papua Nugini seperti ini kelihatannya mengerikan. Tapi setelah 2016, berarti hampir 4 tahun ya? Atau udah 4 tahun mungkin. Menurut Kak Nidit, Papua Nugini itu seperti apa? Karena waktu itu untuk yang Bang Sonang, saya sempat tanya juga ke Bang Sonang dan Kak Nuni. Di Lombok gimana? Cuman kan memang Kak Nuni kan asli Lombok sebenarnya. Kalau Kak Niditnya gimana? Kan pasti bukan asli Papua Nugini dong. Nah itu yang dirasakan gimana? Perbedaannya gimana? Terus juga suasananya kayak gimana? Perbedaannya banyak ya. Pertama, kalau flashback tuh, saya kan kesini 2017, Abang duluan 2016, Maret 2017. Tahun 2017 itu kami kesini, orang-orang di PNG ini masih banyak yang berjalan tanpa alas kaki. Dan memang untuk pakaian lengkap, cuma seadanya lah, perempuan bisa pakai daster gitu. Sekarang udah banyak perubahan mereka. Mereka sekarang udah lebih rapi. Mungkin karena telepon seluler juga udah banyak yang megang mungkin sekarang. Jaringan internet walaupun sering down tapi sudah lebih stabil lah ya dibanding waktu pertama kali kami datang. Pertama itu lingkungan, dan di sini memang sepi sekali Sakti. Kalau habis nggak jam kerja juga sepanjang hari tuh kadang-kadang kita orang lewat juga jarang. Sepi deh. Nah itu kan beda banget ya sama biasa kita tinggal di Jakarta, biasa tinggal di Depok itu yang hiruk pikuk. Di sini sepi. Untuk sosialisasi juga orang Indonesia di sini sedikit. Kebetulan di sini yang banyak orang Filipina. Makanya kami bergereja kebanyakan teman-teman orang Filipina. Nah itu untuk keduanya di gereja juga ada banyak perbedaan. Perbedaannya satu pakai bahasa Inggris kan. Jadi kalau dengar khotbah itu benar-benar mesti fokus supaya ngerti. Kalau yang Antioquia kan oke, sambil ngurus anak masih bisa inilah. Kalau ini mesti fokus. Nah ketiga, anak-anak ini dulu nggak ada sekolah minggu, jadi belum ada sekolah minggu. Itu memang kalau di sini kebanyakan orang yang datang itu tidak membawa keluarga, jadi hanya sendiri-sendiri. Jadi yang punya anak juga sedikit, mungkin itu pertimbangan mereka tidak membuat sekolah minggu. Tapi sekarang sudah mulai ada, hanya setelah COVID sudah diberhentikan sementara. Nah itu, kemudian juga untuk berbakti juga beda rasanya. Ya Pak. Yeah. Beda rasanya. Jadi kultur tuh memang masing-masing negara tuh beda ya. Di Filipina itu mereka biasanya latar belakang Katolik, jadi mereka masih belajar firman Tuhan. Nah kalau kita orang Indonesia kan dari perut ibu biasanya udah Kristen, udah Pantekosta. Jadi sekarang yang kita lakukan biasanya untuk gimana sih iring Tuhan nggak melenceng gitu ke kanan dan ke kiri. Jadi kita fokusnya beda gitu kan. Mereka masih belajar, kalau kita berusaha untuk tetap bertahan. Nah itu kalau dalam ibadah ya banyak yang beda Sakti, cuma ya itulah saya juga amazed gitu bisa melewati 3 tahun lebih ini di sini. Semua itu di luar pemikiran kami lah. Ekspektasi ya. Dari Bang Bonar mungkin
tadi dibilang tadi tentang apa ya? Mungkin perbedaannya yang tadi disampaikan tentang mungkin dari segi ibadahnya atau mungkin kulturnya gitu. Dari Bang Bonar mungkin ada yang bisa ditambahin nggak dari sudut pandang Bang Bonar? Ya bedanya gini Sakti, kalau di Jakarta. Kalau di sini kalau goyang-goyang gitu Sakti biasa gempa. Oh. Tadi infonya juga gempa ya? Infonya juga gempa tadi ya? Waduh. Iya Sakti. Jadi pengalaman yang ini unik begini Sakti. Jadi waktu itu saya di kantor. Kantor itu kebetulan ada memang banyak truk-truk besar. Ya, pada malam hari jam 7 masih ngantor, memang tinggal sendiri. Ini ada goyang-goyang di kantor kan. Wah, paling truk nih saya lihat loh. Kok truknya nggak ada? Ternyata gempa. Saya buru-buru pulang begitu. Dan itu biasa di sana Bang ya? Dan biasa, orang lokal biasanya kayak tadi kita keluar kan gempa. Mereka nggak ada yang keluar, kita doang yang keluar. Oh, iyalah, kita kan masih sayang umur ya. Udah di luar, kan masa kena gempa ya di sana. Walaupun pertama. Terus yang kedua mungkin dari sisi lingkungan juga agak beda sih Sakti. Jadi kalau malam di sini jam 7 itu udah sepi Sakti. Udah tutup semua. Jadi ada beda. Kalau di Jakarta tuh orang-orang mungkin Sakti pulang dari kantor jam berapa Sakti kalau pulang dari kantor? Iya, kadang bisa malam jam 6 juga. Ya. Jam 6, jam 7. Kalau di sini orang jam 5 udah langsung pulang. Kenapa? Karena dari kantor biasanya ada busnya antar jemput. Oh iya. Karena kalau begitu karena mungkin rumah mereka jauh-jauh. Terus yang kedua mereka juga harus ke supermarket, mungkin mampirin ke supermarket beli sesuatu. Karena jam 7 udah semuanya udah tutup, close, semuanya udah gelap. Kalau di Jakarta kan jam 7 baru mulai tuh. Iya. Baru keluar dari kantor, kita mau mampir-mampir, mau makan atau ke mall. Iya, itu bedanya Kak. Iya, Pasar Keramat Jati juga baru buka jam segitu. iya, kadang-kadang dia pulang jadi macet gara-gara orang yang buka lapak itu, tapi ya udahlah, namanya juga Indonesia. Bang Bonar, tadi seperti yang sudah disampaikan, Bang Bonar tadi sempat menjadi mantan ketua pemuda. Karena jujur ya Bang Bonar ya, Bang Bonar itu narasumbernya baru sekarang, tapi namanya itu udah kesebut mungkin hampir lebih dari 2 kali di program ini ya. Dari zaman Kak Lina udah disebutkan, ya Kak Freddy juga disebutkan namanya. Kenapa? Karena itu tadi sempat menjadi mantan ketua pemuda. Boleh cerita singkat nggak sih Bang pengalamannya waktu jadi ketua pemuda di Antioquia dulu seperti apa? Pengalaman ya. Jadi ada pengalaman yang mungkin saya mau ceritakan itu yang menjadi berkat, yang mudah-mudahan menjadi berkat adalah ketika kita sudah ditunjuk menjadi dalam pelayanan, itu usaha kita untuk tetap setia dalam pelayanan tersebut Tuhan pasti tolong. Contohnya seperti ini. Jadi pada saat saya jadi dipercayakan menjadi ketua pemuda Antioquia, pada saat yang sama waktu itu saya dipromosikan menjadi menjadi manajer di Surabaya, dan itu saya harus megang tiga lokasi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dan itu saya bingung ya, apakah saya harus mengundurkan diri, atau ya udah saya tetap melayani. Dan puji Tuhan pada waktu saya juga masih kuliah, dan puji Tuhan memberikan jalan. Jadi mungkin tidak tiap minggu, tapi paling tidak sebulan sekali atau 2 kali saya masih bisa beribadah di pemuda GPD Antioquia, dan masih bisa meneruskan kepercayaan yang Tuhan dan Bapak Gembala telah berikan kepada saya. Dan itu merupakan pertolongan Tuhan, dan Tuhan baik banget sudah menolong. Ya itu sih, jadi kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan, akan ada waktunya di saat mungkin kita berpikir stop nggak ya. Tapi kalau kita saya maju terus, Tuhan tolong berikan jalan keluar, dan kita tetap mau jalan terus, Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Iya, kemauannya dulu ya Bang ya. Yang penting kemauan dulu ya. Nanti kalau misalnya kemauan kita udah ada, pasti semuanya ada jalan. Dan saya baru tahu loh Bang cerita itu, maksudnya karena setahu saya ya ketua pemuda pasti banyak pergumulan dan sebagainya. Tapi kalau pergumulan seperti itu mungkin bisa hampir mundur juga ya. Kalau secara manusia kayaknya
dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu itu Bang Bonar tidak pilih jadi mantan ketua, mungkin nggak akan disebutin namanya tadi sama teman-teman. Kak Didit, ya Kak Didit, saya tadi mau elaborasi lagi tadi tentang Kak Didit bilang baru ke Papua Nugini PNG itu dari tahun 2017. Karena memang saya lihat Kak Didit masih cukup sering ya ibadah di Antioquia ya. Masih cukup ini ya. Jadi kami sebenarnya itu ya kemurahan Tuhan ya, lewat perusahaan itu ada jatah beberapa kali dalam setahun bisa kembali ke Indonesia. Nah, makanya masih sering ketemu kita Sakti dan Antiochus. Jadi itu kayak ngecas sih ya. Saya tuh selalu rindu gitu. Pengen ke gereja di Antioquia gitu ya. Nah, itu yang kerinduan itu yang Tuhan kasih. Cuma memang yang lewat COVID ini 2020 ini agak susah kami untuk pulang. Cuma memang Februari lalu masih sempat lah ya. Tuhan kasih kesempatan. Kami juga lagi menunggu jadwal untuk pulang. Harusnya Mei semuanya berubah karena COVID-19. Tapi pasti Tuhan buka jalan. Kebetulan Kak Didit bahas tentang COVID-19. Sebelum COVID tadi Kak Didit bilang juga masih suka balik-balik ke Antioquia. Sebelum COVID ceritanya, mungkin bisa dikasih tahu nggak sih aktivitas-aktivitas tadi yang dikatakan pulang balik gimana, terus tentang ngurusin anak-anak, sekarang udah full keluarga semua, udah full di udah full di PNG semuanya. Cara untuk mengatur jadwal pulang ke Antioquia, terus juga balik lagi ke PNG itu seperti apa kan Didit? Di tahun 2019 itu memang agak sering aku pulang sama anak-anak ya. Karena ada satu waktu di tahun 2019 itu Kelila sakit. Kelila sakit dan kayaknya juga salah dikasih obat. Kami berobat dan agak salah dikasih obat. Habis itu kita minta resep sama tantenya, sama Yohana, dikasih, puji Tuhan sembuh. Tapi setelah itu kami jadi berpikir, ini anak gimana ya? Maksudnya anak-anak juga agak rawan. Sementara kita mau pulang tahun 2019 itu, tapi abang diperpanjang kontrak 1 tahun lagi karena ada suatu proyek. Jadi harus diselesaikan memang. Kemudian, memang kita rencananya kan tahun 2020 ini sudah pulang. Jadi otomatis anak-anak harus sekolah. Kebetulan Kelila belum bisa baca bahasa Indonesia. Jadi akhirnya bulan Juli kami kembali, Kelila masuk sekolah di sana. Tapi Tuhan baik ya, melewati setiap waktu itu. Kadang-kadang bingung, tapi ujungnya harus gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Setelah didoakan, Tuhan bukakan jalan. Ternyata itu nantinya, ke depannya itu ada maksud Tuhan tertentu. Amin. Waktu itu saya titip Kelila sama Mama. Jadi Mama datang dari Manado, jaga Kelila. Kemudian ikut les, Kalistung, puji Tuhan dia udah bisa baca. Nah, kegiatannya di sini paling urus Daniel. Daniel kan sekolah juga di sini, playgroup di sini. Nah, itu aja. Pulang pergi itu karena mengurus Kelila. Kebetulan bulan Desember pulang, pas waktu itu Kelila sakit, masuk rumah sakit. Terus kami berpikir kayaknya agak susah nih kalau misalnya kita pisah-pisah begini. Ini puji Tuhan pas Desember itu saya udah datang. Jadi bisa ngurus Kelila waktu dia dirawat. Nah, akhirnya kami putuskan, kami semuanya pulang ke PNG setelah Natal. Nah, kita nggak tahu-tahu kalau misalnya ada COVID-19 ini kan. Nah, setelah itu Mama juga kembali ke Manado. Saya bisa bayangkan kalau kami paksakan Kelila tetap sekolah di Depok sama Mama sama omanya cuma berdua, keadaan lagi seperti ini. Terus kita di sini juga khawatir mau pulang nggak bisa. Tapi memang satu ya Sakti yang apa ya? Maksudnya banyak tantangan kami tinggal di sini, tapi ada satu hal yang Tuhan taruh gitu, bahwa kesatuan keluarga itu kalau kita kadang-kadang kan harus berpisah orang tua dengan anak, suami dan istri. Nah, kebetulan pas di saat-saat seperti ini kami ada bersama-sama. Itu puji Tuhan banget ya, Pak. Iya. Ada keluarga-keluarga lain, teman-teman kami di sini harus pulang karena pas COVID itu keluarganya juga, istrinya mungkin sakit atau gimana. Tapi Tuhan
kasih jalan supaya kami sama kayak Lila juga kami bawa waktu itu. Oma juga bisa pulang waktu itu. Saya bayangkan kalau mama saya sendirian urus Lila di sana, wah pasti bakal repot gitu. Ya itulah Sakti. COVID-19. Dan sekarang Jadi semua ada hal yang melenceng dari rencana, tapi semua pasti kalau dalam tracknya Tuhan itu betul. pasti baik. Betul. Karena udah dipersiapkan, pokoknya apa yang dipersiapkan Tuhan pasti sampai akhir ditemenin sama Dia gitu ya. Jadi tidak ada rencana yang Dia lepas sendiri, pasti Dia campur tangan. Berarti semua anak-anak semua udah sekolah di sana ya Kak ya? Si Lila juga udah sekolah dasar di sana, si Daniel juga playgroup di sana ya. Dan Lila senang? Kebetulan, gimana Kak? Kebetulan waktu tahun lalu itu Lila udah daftar SD di Depok di salah satu sekolah. Jadi sekarang dia lagi mengikuti sekolah online untuk sekolah di Indonesia. Nah kendalanya Lila belum ada buku nih, jadi mama juga harus bantuin nyatet ya. Nah, nggak apa-apa. Oh berarti sekolahnya di Indonesia berarti Kak? Daniel masih sekolah di situ, tapi kayak Lila udah mengikuti daring dari Indonesia. Oh iya, jadi ya, berarti cuma si abang nih ya berarti ya, si abang kecil yang di sekolah di sini ya. Dan tadi sempat fluent English nih Bang ya, maksudnya apakah memang lebih lancar bahasa Inggris, lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau? Di sekolahnya sih bahasa Inggris Sakti. Kalau di rumah sih bahasa Indonesia. Di rumah bahasa Indonesia. Ya. Ya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris itu tadi buat jadi pengusaha. Bang Bonar, tadi Kak Nidit udah sempat singgung tentang COVID-19. Saya mau tanya ke Bang Bonar terkait mungkin bukan kesannya ini ya, minta pendapat ya, tapi sharing-sharing juga. Kalau di Indonesia ini sekarang ini tadi seperti dibilang Lila juga dirasain ya berarti ya, sekolah online, sekolah daring gitu tadi. Dan mungkin cukup miris juga sebenarnya karena saya lihat di berita juga bahwa ada beberapa anak yang memang harus pinjeman handphonenya, harus ya ada bahkan yang sama sekali nggak punya alat ini ya, alat teknologi gitu untuk mengikutinya. Tapi saya nggak akan tanya tentang yang di Indonesia gitu. Mungkin saya pengen tanya kalau di sana yang sekolah di PNG-nya seperti apa Bang Bonar? Apakah menggunakan online juga jarak jauh atau gimana? Ya, jadi waktu bulan Maret itu Sakti memang sistem itu sekolah benar-benar ditutup sih, kan sekolah ditutup dan sekolah online juga bisa dikatakan nggak ada, teknologi yang nggak ada. Jadi yang dilakukan adalah mereka mengirimkan materi ke orang tua murid biasanya disuruh print. Habis itu dilakukan anak-anak disuruh PR. Habis itu PR-nya besok atau akhir minggu dikumpulkan. Jadi nggak ada online tapi kalau di sini. Dan Daniel juga sekarang masih ada COVID-19 tapi dari 2 bulan lalu sudah dari bulan Mei sudah mereka udah masuk sekolah dengan protokol pakai masker, kasih alkohol, ya. Kalau di PNG lebih ini ya, lebih cukup udah terbuka sekarang. Maksudnya nggak menghalangi untuk tatap muka gitu ya berarti ya di sana ya. Iya. Dan di sini pulsa agak mahal Sakti. Di sini tuh kalau 2016 itu saya kesini itu 5 GB itu sekitar 2 juta. Kalau sekarang 5 GB data masih agak mahal, 800.000 lah kalau dirupiahkan. Rupiah. Bang, saya 2 giga. Saya ngeluarin 800.000 nggak sih untuk bikin ini? 5 GB. Maaf ya. Aduh, serem juga. Oh gitu. Jadi Antiokers ini podcast 800.000 ya, ingat ya. Oh gitu ya? Gak bermaksud loh Sakti. Saya gak bermaksud ini loh. Nanti saya kirimkan ininya, invoice-nya ya. Iya. Gak bermaksud loh. Oh berarti susah ya? Berarti mungkin saya nggak mahalnya Bang. Berarti susah ya? Segitu susahnya ya untuk dapat koneksi internet di sana ya? Iya susah. Dan doing business in PNG memang expensive sih. Jadi
Iya, jadi mereka juga barang-barang di sini juga mahal. Ya, dan pasti udah Mahal. dipersiapkan lah. Bang Mora sama Kak Nidit, kita mungkin mau masuk ke ujung-ujung closing gitu. Kita udah banyak cerita tadi pelayanan Bang Bonar dan Kak Nidit seperti apa di gereja. Pastinya banyak kenangannya Kak. Walaupun ada masa nanti di mana Bang Mora dan Kak Nidit bakal main lagi ke Antioquia. Mungkin tadi seperti dibilang tadi mundur ya, bukan Mei tapi mundur. Tapi memang tidak semudah yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Pasti ada sesuatu yang kayaknya wah dirindukan gitu, kayak seakan hilang gitu, jadi pengen dapatkan lagi. Seperti yang tadi istilah Kak Nidit tadi, dicas kembali rasanya kalau misalnya mengalami itu. Bang Mora, Kak Nidit berdua apa sih, mungkin boleh kayak kasih satu kenangan apa yang paling diingat gitu. Mungkin banyak banget pasti, karena tadi bilang juga Bang Mora, Kak Nidit yang 50% tadi Bang Bonar katanya asli dari Antioquia, Kak Nidit tadi 100% gitu. Apa kenangan dari Bang Borak, Kak Nidit, kenangan apa yang paling diingat? Satu aja mungkin, Bon. Siapa? Apa dulu? Kenangan ini saya ingat waktu saya melayani di GPD Antioquia. Ini masih awal-awal sih. Udah rapi-rapi nih Sakti pakai dasi kan. Awal-awal kan dulu melayani itu kan pertama-tama kali pakai dasi. Set, itu pagi-pagi jam 8 gitu kan, udah hari Minggu. Habis itu ya udah naik ke mimbar, duduk, main gitar, jereng. Tiba-tiba loh, kenapa ada tumpahan air nih? Ternyata kena air AC Sakti. Wah itu kayaknya itu udah rapi-rapi ternyata, aduh kena air AC. Tapi puji Tuhan masih melayani sampai sekarang. Iya, kenangan yang lucu ya. Kenangan yang lucu. Tapi Bang Bonar, saya tidak merespon terlalu banyak karena saya juga ngalamin kok. Oh gitu ya? Iya. Karena memang saya kan gitar juga. Kena gitu. air AC ya. Antioquers jangan bilang gereja kita nggak merawat ya, kita rawat. Tapi ya setiap AC pasti ada masa bocornya. Jadi jangan dianggap kayak bocor tiap minggu gitu. Pasti kita perbaiki. Tapi itu menjadi kenangan sih. Itu sangat. Apa? Apa ya? Kenangan waktu pelayanan ya. Oh, saya mau cerita bukan pelayanan ya. Saya mau cerita saya ikut ibadah pemuda. Jadi dulu aku itu kerja di retail, Sabtu Minggu mesti masuk kerja. Jadi pemuda kan jam 5 hari Jumat, hari Sabtu ya. Terus emang nggak bisa ikut kalau misalnya PA sama doa karena itu di luar jam kerja, jam 7 masih bisa ikut. Tapi kalau misalnya pemuda itu nggak bisa ikut. Kemudian ada beberapa teman dulu deket sama Esther Siahaan kan. Lo ikut dong, Dit. Lu gimana nih gue? Itu kerja gimana ya minta izinnya gitu. Kata Sabtu memang kerja kan. Nah waktu itu waktu baru-baru tuh FB muncul. Terus saya dapat messenger dari Vesa waktu itu. Saya inget banget. Kak, lo nggak pemuda? Enggak. Kenapa? Kerja gue. Terus habis itu Miss Vesa ngomong gini, Kak, lo nunggu jadi ibu-ibu, udah dikit lagi udah jadi ibu-ibu, jadi tante-tante, lo baru mau ikut pemuda, nggak pernah ikut pemuda dong. Terus saya kayak tertantang kan gitu kan. Waduh, terus ya anak songong deh, tapi dalam hati iya juga ya. Udah umur berapa tuh ya, baru ikut 26 deh kayaknya. Bang Bonar juga masih ketua pemuda, jadi suka BBM kan dulu. Ikut pemuda nggak bisa bang, lagi kerja gitu. Jadi mulai itu setiap hari Sabtu usahanya itu harus pulang jam 4:30 supaya kejar ikut ibadah pemuda walaupun agak-agak terlambat lah ya. Tapi ya di situ lah ya ada banyak hal yang saya pelajari dari situ. Jadi kita juga jadi lebih aktif komunitasnya. Jadi komunitas kita jadi lebih apa ya, lebih tertata sama kayak kami di sini. Jadi ketahuan gitu teman rekan-rekan satu gereja itu banyak membantu. Waktu kami nikah juga banyak banget bantuan-bantuan. Di sini juga begitu. Kami kemarin udah for good dan mereka tuh yang bawain makanan, bahkan Bapak Gembala yang ngambilin makanan dari tempat kami pesen, dia yang bawain gitu. Ya luar biasa ya persatuan di antara anak-anak Tuhan.
karena memang ya saya juga orang baru yang sebenarnya cukup jauh. Ya maksudnya Kristen dari lahir, Iya. tapi Anak mengikuti rantau ya. anak rantau mengikuti kegiatan kayak gitu kayaknya rasanya aduh udahlah minggu aja cukup gitu. Minggu juga kadang jarang gitu. Tapi itu tadi itu kayaknya satu-satunya orang yang songong yang malah nurut itu Vesa, yang bikin nurut itu Vesa kayaknya ya. Saya juga seberapa kali tuh dalam kesaksian saya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang orang yang ngajak saya di Pemuda itu adalah Vesa, Profesor Scarlett. Bukan dengan cara yang cukup manis, cara dia yang songong gitu. Tapi orang mau gitu. Jadi thank you buat Vesa sudah membawa Nidit Iya. Paksi dan juga Sakti. Iya, akhirnya ketemu jodoh ya. Gitu. Sama saya juga kayaknya. Iya. Amin. Oke. Bang Kak Nidit, Bang dan Bang Monar, mungkin sebelum masuk ke akhir saya mungkin sharing kesan saya dulu kali ya ke Bang Monar sama Kak Nidit. Kalau Bang Monar itu pertama kali itu khotbah waktu itu saya khotbah kedua di ibadah saya itu dan saya itu udah ngeliat ini ternyata katanya sosok pemain musik yang paling berdampak di Antioquia. Bukan berdampak sih sebenarnya. Pokoknya kalau ditanya siapa gitar dan bass jago gitu. Yusua jago, iya. Bang Sam jago, iya. Bang Paul, iya. Ada satu nama katanya yang hebat siapa? Bang Monar deh coba tes itu katanya. Itu yang paling jago. Jadi kesan saya itu udah kayak oke, ini udah high levelnya gitu. Jadi kesan saya Bang Monar adalah dia adalah sosok yang respect yang sangat di respect dia. Kalau nggak Didit, kesan saya pertama adalah saya tuh kan itu ya saya tahu pasangan Bang Bonar tapi nggak pernah ngobrol sama sekali. Tiba satu percakapan kita waktu itu di depan gereja Kak Nidit. Mungkin ingat atau enggak, tapi ini kesan saya pertama waktu sama Kak Nidit. Jadi saya itu kalau ngelihat kaum yang dewasa awal-awal banget itu saya selalu nggak berani. Saya harus manggil atau gimana ya? Saya harus manggil apa ya? Jadi saya coba manggil dengan tante ini masuk ya segala macam. Dia jawab dulu tapi dengan muka yang kurang enak gitu. Terus dia langsung jujur ngomong, jangan panggil tante. Gak mau dipanggil tante sama saya. Iya, bagus lah. Tapi karena itu jadi sekarang manggilnya Bang Monar dan Kak Nidit. Jadi ya semoga hubungan kita tetap baik-baik aja ya, apaan sih. Tapi ya itulah ya, maksudnya setiap orang itu memberikan kesan yang masing-masing, dan Bang Monar dan Kak Nidit menurut saya sebagai orang baru kesannya sungguh luar biasa, dan pastinya dimanapun Kak Nidit dan Bang Monar berada pasti ada kesan tersendiri yang akan dapatkan, termasuk mungkin orang-orang PNG sana ya Bang Monar dan Kak Nidit ya. Terakhir Bang Monar, Kak Nidit, saya mau kasih satu sesi closing statement. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Antioquers ataupun harapan-harapan dari Kak Nidit dan Bang Monar seperti apa? Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi kesan dan kesan pasti GPD Antioquia itu sangat membekas ya di hati kami. Kemanapun kami pergi, kami pasti ingat gitu. Kalau kayak rumah kami gitu. Melewati pandemi ini ya, pasti kita semua kan rindu ya bergereja, dan itu juga kerinduan kami untuk dapat. Kami sebenarnya dijadwalkan pulang paling lambat bulan Mei, tapi sampai saat ini belum bisa pulang. Pulang for good. Untuk for good dari sini ya. Okay. Dan saya tahu kami ada di sini juga itu karena doa dari Bapak Ibu Gembala, doa dari saudara-saudara kekasih di GPDI Antioquia. Sangat berterima kasih untuk supportnya, mulai dari kami masih di Jakarta sampai kami masih ada saat ini, dan kerinduan kami itu ya kita dapat bersama-sama lagi. Mungkin kalau Tuhan buka jalan, doa kami bulan depan kami bisa kembali ke Indonesia. Kami mau menyanyikan satu lagu Saat kita melihat jalan. Menjadi Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti dan
tetap pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Terima kasih. Terima kasih. Saat kita melihat jalanmu, Tuhan pasti akan tunjukkan jalan, dan jalan yang sungguh luar biasa, karena kita percaya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa itu selalu menyertai kita. Bang Mora dan Kak Nidit dan sekeluarga, terima kasih banyak untuk kesaksian, pujian yang tadi, sekaligus waktu yang udah dikasih untuk sharing di hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Mora, Kak Nidit. Saya percaya temu kangen ini bukanlah hal yang sia-sia, karena pasti banyak jemaat Antioquia ataupun Antiokers yang menantikan kedatangan kalian lagi di Antioquia. Sehat selalu Bang Bonar dan Kak Nidit. Sehat selalu. Dan pasti buat Kelly dan juga Daniel yang kayaknya sepertinya lagi in not a good time, but kita percaya Kelila boleh sembuh dengan cepat ya Kelila ya, dan bisa main-main bareng lagi. Amin. Ya. Sukses selalu Bang Murad dan Kak Nidit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, Antiokers, itu dia tadi obrolan kita bareng Bang Mora dan Kak Nidit. Dan cukup seru ya, karena banyak insight yang kita dapatkan. Contohnya tadi kayak kita udah tahu tuh Papua Nugini kondisi sekarang seperti apa. Terus juga kerinduan mereka untuk jemaat Antioquia seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh highlight semua percakapan kami, saya mau ambil dari kesaksian pujian tadi mereka nyanyikan, bahwa kelihatannya kita nggak ngelihat gitu apa yang bakal kita dapatkan, tapi kita percaya Tuhan kita adalah yang luar biasa. Jalan yang tidak kelihatan itu pastilah nanti ketika tiba saatnya kita tahu bahwa ternyata jalan Tuhan sungguh luar biasa. Itu aja dari saya, Antiokers, dan thank you semua buat atensinya yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir banget. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget nih komen di bawah. Dan don't forget to like, subscribe, and share this channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Atau mungkin bisa juga klik loncengnya di bawah, karena itu buat notifikasiin Antiokers supaya tahu bahwa ada video-video terbaru dari GPDI Antioquia Tebet. Dan thank you juga buat props kita Audrey Unika untuk skripnya hari ini. Dan jangan lupa juga Antiokers ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30. Renungan rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah minggu kita Antiokers, ibadah pertama pukul 8, kedua pukul 11, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan semua dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Bagi jemaat yang sudah dapatkan himbauan khusus, untuk sementara tetap beribadah ya di rumah, dan dapat melakukannya secara online dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap minggu pukul 8 pagi. Dan Antioquia Creative Talks program kita hadir tiap Selasa pukul 8 malam ya Antiokers, tidak 8 pagi lagi, jadi pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu update dari GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti Aquilin signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.